Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Simpel Kehidupan. Pada video kali ini, sepertinya saya akan lebih menuju ke curhat. Dengan sebuah harapan, perihal tentang curhatan saya ini bisa membuka sudut pandang yang berbeda-beda dari kalian. Ya, oleh karena itu, saya mohon untuk tetap menyimak video kali ini. Jadi, yang ingin saya curhatkan itu adalah perihal tentang sebuah impian. Setiap manusia pasti memiliki impiannya masing-masing, termasuk saya ataupun kalian juga. Impian itu bebas. Impian itu adalah salah satu cara untuk mendorong kita agar tetap hidup, agar tetap menuju sebuah tujuan, dan menjadi jembatan untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Tapi sadar nggak sih kalau misalkan banyak orang juga yang selalu mengubur impian, cita-cita, harapan, dan keinginannya? Itu disebabkan oleh apa? Menurut sudut pandang saya, impian, cita-cita, harapan dan keinginan itu akan terkubur oleh sebuah pemikiran. Jadi, misalkan saya itu bercita-cita ingin menjadi tentara. Tapi, dari segi pola pikir, itu adalah suatu kemustahilan. Karena dengan berbagai macam rintangan, berbagai macam ujian, dan berbagai macam sudut pandang yang kita dapat dari orang-orang lain dan orang-orang banyak, impian itu akan dengan sangat mudah terkubur. Jadi kalau misalkan menurut sudut pandang saya, sebelum kita menuju ke tahap cita-cita itu ada tahap impian. Nah, untuk tahap impian itu adalah gambaran atau harapan tentang sesuatu yang diinginkan seseorang. Tapi kadang seringkali bersifat abstrak dan tidak harus terrealisasi. Sedangkan cita-cita itu adalah tujuan atau aspirasi yang konkret dan diinginkan untuk dicapai seseorang dalam hidupnya. Seringkali membutuhkan usaha dan perjuangan yang terencana. Tapi di sisi lain, ada jembatan antara impian dan juga cita-cita. Yang tadi seringkali disebutkan yaitu adalah keinginan. Keinginan itu adalah dorongan atau hasrat seseorang untuk memperoleh atau mencapai sesuatu. Jadi bisa diartikan, kita hidup di dunia ini bersatu padu dengan sebuah keinginan. Contoh kecil, karena saya seorang guru, saya memiliki murid yang selalu saya tanya jika ada materi atau pembelajaran perihal tentang cita-cita. Saya pasti bertanya kepada murid-murid saya, cita-cita kalian itu apa? Memang tidak semua murid pada satu hari itu saya tanya satu orang tidak. Melainkan hanya beberapa gelintir orang saja yang akan saya tanya. Terkadang murid-murid itu juga selalu mengingatkan saya kepada diri saya yang dulu sebelum saya menjadi sekarang saat ini. Ketika ditanya keinginan, lucunya murid-murid saya itu mereka selalu berpikir dan mengatakan, saya pengen kaya pak, saya bercita-cita menjadi, ada yang sepak bola, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi, ya banyak profesi-profesi yang disebutkan oleh anak-anak saya. Terharu, ya, pasti semua guru pasti terharu ketika anak-anaknya memiliki sebuah cita-cita yang besar. Dengan keinginan tadi, saya ingin kaya raya. Tidak ada yang mustahil. Memang tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, saya pasti mengucapkan dengan kata amin. Mendoakan anak-anak saya, anak didik saya, supaya mereka mencapai keinginan, harapan, dan cita-citanya. Karena jika mereka nanti menjadi orang yang sukses, yang bangga itu bukan hanya sekedar orang tuanya saja, melainkan saya sebagai gurunya juga. Ya, seperti itulah. Sekarang kita kembali ke topik. Sebelum saya menjadi seorang guru, saya pun siswa seperti mereka. Saya duduk di bangku SD,
duduk di bangku SMP, duduk di bangku SMA. Pada awalnya ketika di SD saya ditanya oleh guru saya, sekarang sudah almarhum, semoga husnul khotimah, cita-cita saya menjadi apa? Saya belum bisa menjawab, atau masih menghayal, atau juga masih tidak jelas. Cita-cita saya dulu kalau tidak salah, saya mengatakan saya pengen jadi dokter. Ketika SMP saya ditanya oleh guru saya juga, oleh wali kelas saya juga, cita-cita saya pengen jadi apa? Dan saya menjawab, saya pengen jadi insinyur. Dan ketika SMA pun, saya masih tetap ditanya, apa cita-cita saya ke depannya? Jadi, di SMA itu saya baru terbuka untuk menggapai cita-cita itu, menggapai keinginan itu harus seperti apa dan bagaimana. Nah, ketika di SMA, karena saya di SMA berbasis Islami atau bisa disebut dengan madrasah aliyah, saya bertemu dengan seseorang. Beliau adalah guru saya dan sekarang beliau sudah pensiun. Mungkin bisa disebut saya itu bukan orang yang baik ketika di bangku sekolah dulu, sehingga saya itu disumpahkan oleh guru saya itu untuk menjadi guru. Tapi saya tidak keberatan, karena dengan berprofesi sebagai guru, katanya bukan hanya sebatas kita memberikan ilmu yang kita miliki, tapi jaminannya itu adalah surga. Oleh karena itu saya tertarik. Ya wajar lah ya, karena kan berbasis madrasah aliyah, dalam artian kan tidak lepas dari agama Islam. Nah, di samping itu, asal muasalnya saya itu seperti mendapatkan tantangan dari salah seorang guru yang mungkin dulu saya berpikirnya beliau tidak menyukai saya. Tapi ternyata tidak seperti itu, ya suzon lah. Nah, dulu itu saya mulai berpacaran pada saat SMA kelas 1. Pacar saya itu sekelas dengan saya. Dia orangnya pintar, selalu mendapatkan ranking 1, bahkan sampai ke lulus sekolah juga dia dapat nilai terbaik daripada yang lainnya, termasuk saya juga. Ketika di bangku kelas 3 SMA semester 1, saya kan sering bolos. Orangnya sering bolos dari pelajaran. Kadang masuk 1 bulan itu hanya sebatas 2 kali sampai 3 kali pertemuan saja. Karena dulu saya juga kan mengejar keinginan saya atau impian saya untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Hanya saja memang harus terkubur. Nah, ini yang harus saya bahas. Jadi pada saat itu saya itu dikasih tantangan sama guru saya itu kayak gini. Kamu itu nggak pantas kalau misalkan jadi pacarnya dia. Ya, yang jadi pacar saya itu, karena pacar saya itu yang pertama cantik, yang kedua pintar, sedangkan saya hanya orang biasa-biasa. Pada saat itu saya termotivasi. Kalau misalkan saya bisa dapat ranking 10 besar, maka tarik ucapan ibu dan lihat saya ke depannya saya bakalan menjadi seperti apa. Dan pada saat itu saya memang belajar dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dan saya pun meminta bantuan pacar saya untuk mengajari pelajaran-pelajaran yang memang saya tidak kuasai. Sampai pada akhirnya semester 1 beres, pembagian rapot, alhamdulillah dari 48 siswa pada saat itu dalam satu kelas, saya masuk ke dalam 10 besar. Terus ada suatu kejadian juga ketika di semester 2 kelas 3 kan sedang marak-maraknya SBMPTN kalau nggak salah. Nah, kebanyakan siswa pada saat itu di kelas saya mengikuti SBMPTN itu. Nah, terus saya ditanyakan oleh guru yang memacu saya, yang menyumpahi saya menjadi seorang guru. Saya ditanya, kenapa kamu tidak mengikuti SBMPTN? Ya, saya menjawab, kalau misalkan saya tidak diikut sertakan ke dalam program SBMPTN. Nyesek sih nyesek ya pada saat itu tuh. Jadi seakan-akan kita tuh dikesampingkan banget gitu sama guru juga itu tuh. Cuman ya karena dulu saya punya sudut pandang yang negatif terhadap guru saya yang satu ini, jadi ya nggak apa-apa. Terus sampai lulus sekolah, karena kalau tidak salah SMA saya itu di blacklist oleh salah satu kampus di Indonesia ini.
bisa dibilang kampus terbesar juga. Kalau tidak salah juga alasan di blacklistnya itu karena angkatan kemarin sudah diterima masuk ke universitas itu, tapi tidak masuk ke universitas. Dalam artian tidak diambil si SBMPTN-nya. Makanya di blacklist selama 5 tahun kalau tidak salah. Saya berpikir dari situ, gimana caranya saya bisa kuliah tanpa jalur SBMPTN dan dengan keadaan yang biasa-biasa saja. Karena kan latar belakang keluarga saya itu bukan keluarga yang berada, dalam artian hanya sederhana saja. Rumah pun dulu itu sempat ngontrak. Ngontrak itu saya selama 23 tahun kalau tidak salah. Ya bersama orang tua saya. Nah, sampai pada akhirnya ada sebuah jalan keluar. Memang saya mendapatkan beasiswa-beasiswa dari kampus-kampus besar lainnya juga. Kalau tidak salah ada 2 surat undangan beasiswa itu. Hanya saja saya tidak berminat dan saya tidak tertarik pada saat itu. Saya lebih memilih untuk masuk ke jurusan keguruan. Itu pun dengan cara tidak disengaja. Karena pada saat itu saya sedang bekerja di salah satu perusahaan perkebunan. Jadi awalnya saya mengubur cita-cita, mengubur impian saya untuk bisa kuliah. Tapi qadarullah, ya Allah masih mendengarkan doa saya. Allah memberikan jalan kepada saya. Saya itu diikuti oleh ayah saya ke tempat kerja saya. Dan memang tempat kerja saya itu bisa dibilang tidaklah layak untuk saya kalau menurut sudut pandang orang tua saya itu. Nah, sampai pada akhirnya ketika hari Senin saya izin ke tempat kerjaan, tidak masuk karena saya harus pergi ke kampus jurusan keguruan. Saya masuk ke kampus itu dengan biaya yang cukup murah karena kampus itu memang ramah pada saat itu. Biaya saya itu hanya sekitar 1.750.000. Itu pun per semester. Untuk biaya pendaftaran tuh kalau tidak salah sekitar 10-12 juta kalau tidak salah. Seiring berjalannya waktu, saya kuliah dan ketika tingkat 4 saya disuruh ngajar di Yayasan Madrasah Aliyah yang dulu saya SMA di sana. Saya mengajar di situ dan memang ya apresiasi besar banget buat saya. Karena salah satu keinginan saya, salah satu cita-cita saya terwujud, yaitu saya menjadi guru. Meskipun pada saat ini status saya masih honor dan sekarang saya mengajar di salah satu SD dan saya merangkap menjadi wali kelas. Jadi basic saya itu berada di olahraga yang sebetulnya. Saya lulus di kampus itu tahun 2019. 2019 saya lulus. Saya langsung ditarik oleh SD di dekat rumah saya karena pada saat itu tidak ada guru olahraga. Di situ awalnya itu agak canggung ya sebetulnya karena saya baru pertama kali memegang SD. Dan anak-anaknya ya anak-anak SD kan memang harus perlu lebih banyak diperhatikan dibandingkan dengan anak-anak SMP ataupun SMA. Jadi teman-teman, cita-cita itu kita yang memilih. Impian itu kita yang buat. Keinginan itu kita juga yang buat. Tapi takdir itu yang maha kuasa yang mengatur. Kita hanya bisa berusaha. Kita hanya bisa berikhtiar. Kita hanya bisa menggantungkan segala sesuatunya kepada yang maha pencipta. Karena saya agamanya Islam, saya sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berusaha, kita pasti bisa mendapatkan suatu jalan itu. Karena janji Allah itu tidak akan mengubah suatu keadaan kaum, kecuali kaum itu yang akan mengubah keadaan dirinya sendiri. Menurut pemikiran saya, antara takdir dan nasib itu adalah sesuatu yang bisa dirubah, dan takdir itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah, atau bisa disebut dengan ketetapan Allah. Tapi menurut pemikiran saya, takdir itu ada karena adanya sebuah nasib. Nasib itu kita yang buat. Kalau misalkan kata Insinyur Soekarno itu,
Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, karena ketika engkau terjatuh, engkau akan jatuh bersama bintang-bintang. Jika dicocokologi menjadi sebuah nasib, nasib itu kan kita yang buat nih. Tidak ada sebuah larangan untuk membuat nasib di hidup kita. Tapi yang tidak boleh itu adalah rasa syukur kita yang sudah tidak ada. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian punya keinginan, punya impian, dan punya cita-cita, jangan mudah untuk dikubur. Sekarang kalian coba bayangin deh, kalian punya cita-cita, kalian punya keinginan, kalian punya harapan, dan kalian punya impian. Semua itu terwujud dalam satu waktu. Suatu hari nanti bisa terwujud dan bisa ada di genggaman kalian. Perasaan kalian seperti apa? Perasaan kedua orang tua kalian seperti apa? Perasaan orang-orang sekeliling kalian seperti apa? Semua itu membutuhkan suatu proses. Meskipun tadi secara definisi impian itu tidak terlalu banyak memerlukan sebuah proses, atau dalam artian kita tidak perlu power untuk mendapatkan sesuatu itu. Tapi gimana kalau misalkan impian itu jadi kenyataan? Cita-cita itu jadi terwujud, dan keinginan itu adalah menjadi tonggak perjuangan kita selama ini. Bahagia, ya, pasti bahagia. Senang apalagi. Tidak ada impian yang terlalu besar. Tapi coba merubah mindset kita. Tambahkan keyakinan kita kalau misalkan setiap keinginan manusia itu bisa terwujud dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan kita sendiri. Jangan pernah mudah menyerah. Karena ketika kalian sudah mulai menyerah, semua harapan akan mudah terkubur. Oleh karena itu, tetap semangat. Fokus tujuan, fokus dengan diri sendiri. Rubah semua kondisi. Di situasi sekarang, tidaklah mudah. Saya hanya bisa berbicara, ya. Saya masih belum bisa membuktikan kalau misalkan saya menjadi orang yang sukses, ya. Tapi ayo kita sama-sama. Saya pun di sini masih tetap berjuang. Status saya menjadi guru honor. Saya memiliki sebuah impian dan harapan di tahun 2024 ini saya dapat diangkat menjadi ASN. Jadi ayo kita sama-sama. Kita sama-sama untuk menggapai impian, harapan, keinginan, dan cita-cita kita masing-masing. Dan lebih baik, dimulai detik ini, mari kita awali segala sesuatunya dengan kata Bismillah. Semua cita-cita kita, semua keinginan kita, semua harapan kita tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, karena tujuan saya membuat channel YouTube pada awalnya itu sesi curhat seperti ini ya. Hanya saja baru sekarang terrealisasikan. Karena memang tidak mudah ternyata menjadi konten kreator itu. Saya pun masih belum percaya diri untuk menggunakan suara saya sendiri. Saya masih mengedit-edit suara saya. Oleh karena itu, saya meminta maaf untuk segala sesuatunya. Saya ingin menjadikan channel ini sebagai channel sesi curhat aja. Bukan hanya dari saya pribadi, tapi juga dari kalian. Jika kalian ingin berbagi cerita, kalian boleh tulis di kolom komentar, atau nanti saya pasang email yang bisa dihubungi. Karena saya tidak memiliki sosial media yang lainnya. TikTok saya tidak punya, Instagram pun saya tidak punya. Ya, kita cukupkan saja pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan-curhatan saya dari tadi. Ya, meskipun agak-agak nggak jelas, tapi itulah saya. Itulah latar belakang saya, dan itulah diri saya. Saya cukupkan video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.